bahwa saya, kata Allah, menciptakan jin dan manusia untuk menyembahku. Mengapa tidak menyebutkan makhluk-makhluk yang lain? Ada malaikat, ya, ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan, dan banyak sekali. Binatang ada renik kecil yang tidak terlihat oleh mata, dengan mata telanjang seperti virus corona ini adalah makhluk yang tidak terlihat, harus memakai alat. Ada juga yang bisa dilihat, kecil tapi bisa dilihat. Banyak sekali. Padahal di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tak ada satupun, ya, tidak ada satupun, apapun bentuknya, kecil besar, semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ayat ini sampai semua bulu-bulu kita itu yang ada dalam tubuh kita, kutu dalam tubuh kita, bahkan semua benda yang terlihat bagi kita atau tidak, semua itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Virus corona juga bertasbih. Ya, COVID-19 itu bertasbih juga. Di dalam ayat-ayat lain, kullun kad alima salatahu wa tasbihahu, masing-masing semua benda itu bertasbih, mengetahui cara salatnya masing-masing kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pisang, daun pisang, batu, binatang, tidak ada yang tidak bertasbih, tidak ada yang tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa hanya jin dan manusia yang disebutkan di sini? Karena hanya dua makhluk ini yang menyembah kepada Allah diberikan pilihan, ya, diberikan pilihan. Mau sholat tidak. Adapun yang lain seperti malaikat, dia tidak ada pilihan lain kecuali hanya tunduk kepada satu sisi, yaitu ifir malaikai dipancaji dek gagan sunnah. Hanya dia diciptakan la ya'sunallaha ma amarahum. Angka malaikat na pancaji kung Allah Ta'ala mapamula ri pancaji rokok bama teru. So pari kung Allah Ta'ala de nang kana tokko pole rokok na sampai hari kiamat. Angka malaikat dipancaji sujud materu de nang kana tokko pole sujud na sampai hari kiamat. Angka malaikat matawafu materu de nang kana faja matawafu. Angka kiamat. Malaikat itu tidak ada keinginan, tidak ada nafsu. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak mendurhakai apa yang diperintahkan Allah kepada mereka, dan dia melaksanakan apa yang diperintahkannya itu. Ada malaikat yang diciptakan yang ada di kiri kanan kita, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ada malaikat diciptakan dari dua sisi kiri dan kanan sebagai pencatat amalan kita, amalan yang jelek dan yang buruk. Ada malaikat yang dicipta sebagai al-muta'aqibah, ya, yang datang silih berganti menghadiri sholat. Ada malaikat yang dicipta untuk menjadi apa? Security, penjaga kita. Jadi sudah berapa malaikat? Ya, banyak malaikat. Setiap manusia itu ada malaikat. Itu yang dikerjakan, tidak ada yang absen, tidak ada istilah sakit. Ya, semua dilakukan tanpa melalaikan kewajiban itu sekejap pun. Ya. Karena itulah yang disebutkan di dalam ayat ini, hanya bangsa jin dan manusia yang berikan taklif karena mereka punya akal, mereka punya pilihan. Coba nih kita lihat ini, kita ada pilihan, mau ke pasar, lo ke joka santai kah, lo ke joka botingnya, atau menghadiri majelis taklim. Anda punya opsi, hadir majelis taklim dong, atau saya mau pergi pengantin dong, atau saya mau ini. Ada pilihan. Ya. Berbeda dengan makhluk yang lain. Ya, berbeda dengan makhluk yang lain. Ada makhluk, ya, seperti matahari. Matahari diciptakan untuk berjalan di poros yang telah ditentukan. Ya, wa
ja'ala asy-syamsa wal qamara diya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazilah. Dalam ayat ini Allah menentukan cahaya, menciptakan cahaya matahari itu, ya. Begitu juga bulan, dia hanya berputar di porosnya dan tidak pernah dia melenceng sedikit pun. Untuk apa? Untuk kemaslahatan manusia, lita'lamu adadas sinina wal hisab. Agar manusia mampu menghitung hari. Karena kalau tidak ada hari, kita tidak bisa mengatur interaksi, tidak ada, maka tidak ada kehidupan andaikan tidak ada matahari. Bagaimana kita bisa menghitung? Oh, tanggal sekian, setiap tanggal 8 itu kita harus majlis taklim, ya toh? Tidak ada. Karena andaikan tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada itu semua, maka semua makhluk ini dicipta itu patuh dan tunduk, tidak ada yang melenceng, karena dia diciptakan dengan kodratnya untuk berputar di poros yang telah ditentukan. Sedangkan manusia diciptakan dengan orbit yang dia bisa pilih. Ada jalan ke pasar, ada jalan ke mall, ada juga jalan ke masjid. Anda mau pilih. Itulah manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena jin dan manusia itu yang diberikan apa? Diberikan akal, yang diberikan pikiran. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan selanjutnya, liya'budun. Untuk apa kita menyembah Allah? Ya. Apakah Allah butuh dengan ibadah kita? Ya. Allah tidak butuh sedikit pun dengan ibadah kita. Bahkan kepadanya lah segala sesuatu butuh. Maka disebutlah sebagai Allahus Samad. Kita disuruh untuk beribadah untuk kemaslahatan siapa? Untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Andaikan semua makhluk, bukan saja manusia, andaikan semua makhluk, mulai dari binatang, hewan, dan makrokosmos dan mikrokosmos, makhluk bumi dan makhluk langit, taat, menjadi hamba yang taat, lebih taat daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua, tidak ada yang maksiat, tidak menambah sedikit pun kekuasaan Tuhan, tidak menambah sedikit pun kebesaran Allah, ya. Walaupun sebaliknya, walaupun semua makhluk, bukan saja manusia, semua makhluk durhaka, sedurhaka-durhakanya, bahkan lebih durhaka kepada Fir'aun, semua tidak mengurangi sedikit pun kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu perlu ini. Terus kenapa ada dalam agama ada namanya bela agama, bela Allah? Apa Allah perlu dibela? Ya. Apa Allah perlu dibela? Bela Allah, bela Islam. Nah, yang kita bela adalah manusia. Memang ada teks-teks dalam Al-Quran, begitu juga hadis yang teksnya seakan-akan Allah yang kita bela. In tansurullaha yansurkum. Ya. Bila engkau menolong Allah, ya, atau membantu agama Allah, maka pasti Allah menolongmu. Kok Allah mau ditolong? Berarti kalau Allah mau ditolong, dia butuh dong. Kalau Allah butuh, bukan Tuhan. Tidak, itu secara bahasa saja. Saya kasih contoh lagi. Dalam sebuah hadits qudsi, Allah berfirman, "Ya ibna Adam, maridtu falam ta'udni." Wahai anak cucu Adam, saya sakit. Allah berkata, saya sakit, lalu kamu tidak menjengukku. Lalu hamba berkata, waqala wa kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Ya Allah, bagaimana aku menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam. Artinya Tuhan yang tidak butuh apa-apa. Allah menjawab, marida abdi, hambaku sakit,
hambaku sakit, falam ta'udhu. Ada hambaku sakit, lalu kamu tidak menjenguknya. Lau uttahu, andaikan engkau menjenguknya hambaku yang sakit itu, maka sungguh engkau mendapatiku di sisinya. Maksudnya Anda akan mendapatkan rahmat Allah karena pahala menjenguk orang yang sakit. Apa maksudnya? Ini adalah penegasan. Sama halnya begini, saya kasih contoh. Seorang gubernur, taruhlah gubernur. Seorang gubernur berkata begini kepada bawahannya. Seorang gubernur berkata begini kepada bawahannya. Gubernur ini berkata kepada bawahannya, tolong Kak dulu deh. Tolong Kak dulu selesaikan urusannya ini. Gubernur itu tidak butuh bantuanmu karena dia adalah bosmu. Karena kewajibanmu memang melakukan. Tetapi karena gubernur itu dia cinta sekali kepada rakyatnya yang butuh pertolongan itu, seakan-akan penegasan terhadap cinta kasih Allah kepada manusia. Jadi semua ibadah itu adalah untuk kemaslahatan siapa? Kemaslahatan manusia. Tidak ada, Allah tidak butuh dibela. Islam ini walaupun semua durhaka, Islam ini akan apa? Akan tetap berjaya dan Allah akan memilih hamba-hamba yang akan menyebar agamanya. Kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu apakah Allah butuh sehingga kita harus menyembahnya? Jadi semua agama itu, semua agama ibadah, apakah muamalah, semuanya bertujuan untuk kemaslahatan siapa? Kemaslahatan manusia. Ya. Kita mendapatkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis. Kebanyakan, paling banyak itu adalah orang yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang paling berguna terhadap sesamanya. Khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat kepada sesama manusia. Suatu ketika Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ditanya, karena saya mau menyampaikan ini, jangan sampai kita melihat ibadah itu banyak orang beribadah karena nafsu, karena egoisme. Suatu ketika Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ditanya tentang dua orang yang sedang emergensi. Artinya dua orang sedang dalam bahaya. Bila tidak ditolong pada saat itu dia akan mati. Tetapi yang bisa menolong hanya satu orang. Artinya yang bisa diselamatkan hanya satu. Tidak bisa ditolong dua-duanya sekaligus. Satu, ahli ibadah. Ahli ibadah yang mau ditolong itu. Yang satu lagi adalah ahli maksiat, pendosa. Tetapi dia punya skill, punya keterampilan. Apa? Ditanya Syafi'i, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ya Imam, mana yang diselamatkan? Imam Syafi'i mengatakan, selamatkan orang pendosa itu. Kok pendosa yang diselamatkan? Ya, karena kalau pendosa diselamatkan, hidup dia bisa bermanfaat kepada yang lain. Kalau ahli ibadah itu yang diselamatkan hanya berguna untuk dirinya sendiri. Gitu? Coba bayangkan kalau umpamanya mati mana tuh kena corona. Angka jadi lepas selama. Angka jadi ahli ibadah, angka jadi pendosa. Tapi dia ahli listrik. Diselamatkan. Aku diselamatkan de Joko mak sampai aja masih celalen bang. Iro akasian untuk alena bang. Yoi pas selama ini kita udah ceng. Angka wadi tulis listrik mega DC di kejadian itu agar listrik agar malebang ide cengi sebenarnya yang kata dia hadir itu gara-gara listrik
ning kelingi cara mata uli cendek tambah setepuk nah tambah padisa kan. Jadi inilah yang kita mau bahas, bahwa inti daripada kehidupan kita adalah ibadah. Terus ada orang, wah saya mau kalau begitu. Ada yang menafsirkan agama itu sangat sederhana. Ibadah itu sembahyang, puasa, haji, puasa. Padahal bukan itu saja ibadah. Ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Ma la yatimmul ibadatu fa illa bihi fahuwa ibadah. Kalau sesuatu yang wajib tidak bisa terlaksana kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Ya kan? Contoh ibu-ibu. Itu batasannya uratnya laki-laki antara lutut dan pusar. Apakah kalau kita membuat celana benar-benar itu setara sampai di lutut saja? Tidak bisa. Karena kalau lutut bawah kok kedel colong urek, maka wajib menutup aurat itu tidak mungkin ditutupi. Kecuali dengan itu, maka harus kalau membuat celana harus lebih di bawah lutut. Ya toh? Nah sebab kau persis kau utuh na tutup cendek wakidon mumpur. Mala yatimul wajib illa bihi fa huwa wajibun. Itu masam pajak ki harus ditutup orang agi tutup ke orang pakiang boleh tiga pakiangnya mataneng apa iro komebu anu tapi agak sena kapas ya kapas si mataneng kapas na balu si ko fabare na balu si manja di fitte na balu si ko pak konfesi na balu si kom siaga korodo transaksi korodo muamalah semuanya itu kalau diniatkan lillah semua ibadah. Mulai maksud pada ke dimonre. Aku matanang asitawe naniakan karena Allah Ta'ala macam di ibadah. Ya. Jok kaki mas psikolog ke Mesir. Gitu, butuh dana. Kira-kira yulega misengi fadiseng agama kodega guru. Jadi mala tatimmul ibadatu illa bi kullu syai'in la tatimmul ibadatu illa bihi fa huwa ibadatun. Segala sesuatu bila sesuatu itu tidak bisa terlaksananya ibadah, terwujudnya ibadah tanpa itu, maka sesuatu itu juga ibadah. Ya kan? Sama umpamanya logi pengajian kami bubipa apa mulai sebab lo diandri umpamanya contoh saja ya, karena belum tentu ada kue. Saya tidak tahu kalau mapa mulai jalan-jalan nero lampu mapa mulai digoreng-goreng nero sinna kedo tak sinin na ate tak sinin na kedo mata kereta man jadi ibadah mana mabalu ki di fasa nyakeng lolonga waram lolonga dale untuk pas sekolah deceng anak tak sinin na yoro balu-balu taro joko-joko tak langkah-langkah tak itu menjadi ibadah mana di sisi Allah Ta'ala. Jadi jangan melihat saja bahwa ibadah itu hanya sholat dan puasa, zakat, haji. Ibadah itu sangat luas. Kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tidak ada sesuatu di dunia ini, karena Allah berfirman, walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi tau'an wa karha. Segat kepada Allah lah sujud kumanang ipong Allah Ta'ala sujud sinin na sewa-seway bay ang karilangi makotofu ang karilibok na tanay tau'an wa karhan. Apakah sujudnya itu sukarela, kepatuhan, atau karena terpaksa? Jadi sampai orang yang non Islam pun ya aku minta rodo
de gaga dong aju kaju tu sengadin na umat ciru mendre rodona tetep tunduk capan dia tanda sujudnya ya. Namun kafire ada kata-kata yang kita sepakati itu sebagai kata-kata ta'ajub. Oh ya, ini bukan, oh itu bukan bahasa Bugis itu. Bahasa fitrah penghambaan manusia kepada Allah. Seperti orang kafir orang kaget tuh. Maksudnya kan, oh itu dalam bahasa Arab apa? Oh, adalah dia. Dia artinya Allah Subhanahu wa taala. Oh. Dia itu menunjuk kepada siapa? Wah itu adalah damirnya kembali kepada, apakah orang Bugis saja yang bisa mengatakan tidak kan? Tidak. Semua itu adalah bahasa fitrah manusia. Mau Cina, mau Amerika, mau Arab, semua mengatakan itu kalau takjub. Itu bahasa takjub menunjukkan luar biasa bahwa Tuhan luar biasa. Itu adalah damir kata ganti. Itu adalah Allah tanpa disadari. Biasa kuange mati tongan nih. Padahal secara sadar dia tidak tahu memanggil Tuhan. Kuange dia mati tongan nih. Capu nih depai. Kata-kata yang menunjukkan takjub. Jadi segala sesuatu, apakah dia tunduk, semua tunduk kepada Allah. Apa ketundukannya itu sukarela, sadar atau terpaksa? Ya kan? Kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa itu ibadah? Al-ibadah liya'budun, untuk menyembahku, berasal dari kepada ibadah, yakni al-khudu. Ya, al-inqiyad, kepatuhan, ketundukan, atau kalau kepada bahasa syariatnya al-ittiba, atau ketaatan kepada apa yang diperintahkan Allah dan menghindari apa yang dilarangnya. Itu adalah ibadah. Apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala? Perintah ada namanya ibadah. Jadi ada dua hukum ya. Ada namanya muamalah yang hubungan terhadap sesama. Nah, perintah kepada Allah Ta'ala jelas ada rukunnya Islam adalah 5, syahadat, ya, kemudian salat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian haji. Diperintahkan untuk berbuat baik kepada sesama, mulai daripada kerabat yang paling dekat kita, kedua orang tua, saudara-saudara kita, tetangga kita, sekampung kita, terhadap sesama. Ya. Semua itu adalah perintah. Apa yang dimaksud dengan perintah? Kalau ada perintah, ada ancamannya bila tidak dilakukan, disebut apa? Wajib. Kalau ada perintah tetapi tidak ada ancaman bagi yang meninggalkannya, disebut sunnah. Maka definisinya ulama adalah, dalam terjemahannya, wajib adalah bila dilakukan mendapatkan pahala, bila tidak dilakukan mendapatkan dosa. Segala perintah yang ganjarannya neraka, maka perintah itu disebut dengan wajib. Ya kan? Segala perintah yang dilakukan dengan melakukannya mendapatkan pahala, bila ditinggalkan tidak apa-apa, maka semua adalah sunnah. Ya, sunnah pun juga bertingkat-tingkat. Ada sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah yang menghampiri wajib, ya, menghampiri wajib. Apa itu sunnah muakkadah itu? Sunnah muakkadah itu adalah salat tahajud. Sebenarnya pokok asalnya salat tahajud itu wajib. Lalu karena Rasulullah SAW mengkhawatirkan umatnya,
Khawatirkan umpamanya kemudian dinasalah menjadi sunnah, maka disebut dengan sunnah muakkadah. Sunnah yang kuat, yang dipertegas. Ada sunnah biasa, ada istihbab, ya. Ada istihsan. Istihbab ini adalah seperti umpamanya istihbab ya. Karena kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hal-hal keduniawiannya kita mau meniru, ya toh? Menirunya, berpakaiannya, makannya, itu duniawi, disebut dengan istihbab. Segala sesuatu yang melakukannya, atau karena dalam perintah agama itu hanya dua, yaitu hanya dua perintah agama itu. Apa itu? Yes dan no. Lakukan dan jangan lakukan. Yaitu hanya dua saja. Dari dua pokok ini berkembanglah menjadi 5 hukum. Ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 7. Karena ada yang membedakan nanti wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Ada juga mengatakan yang paling tinggi fardu, wajib, gitu. Lalu haram, makruh litanzi, ada mubah. Jadi agama itu hanya dua, yes dan no, lakukan dan jangan lakukan. Bila agama mengatakan lakukan, bila kamu nggak melakukannya awas, api neraka, maka itu disebut dengan wajib. Bila tidak perintah itu melakukan sesuatu tidak ada ancamannya, disebut dengan sunnah. Bila larangan untuk tidak melakukan sesuatu itu ada ancamannya, bahwa bila jangan lakukan. Bila engkau melakukan ada ancamannya, disebut dengan haram. Bila larangan melakukan sesuatu itu tidak ada ancamannya, disebut dengan makruh. Bila hukum itu tidak berlaku, zero, netral, bukan haram, bukan, disebut dengan apa? Mubah. Tetapi tidak ada sesuatu pun yang mubah yang dilakukan seperti apa itu mubah? Contohnya apa? Coba kasih contoh satu hukum mubah. Boleh. Inilah hukum yang paling banyak. Apa itu hukumnya boleh? Makan boleh, mubah semua. Inilah hukum yang paling banyak, ini mubah. Tetapi tidak ada sesuatu yang mubah bila dilakukan berlebih-lebihan yang di luar daripada tujuan ibadah, kecuali mubah itu bisa naik ke peringkat makruh. Lalu kalau makruh ini berlebih-lebihan akan naik ke peringkat apa? Haram. Seperti apa? Menonton sinetron. Boleh atau tidak? Boleh menonton sinetron. Drakor. Tetapi kalau mubah itu berlebih-lebihan sampai meninggalkan apa? Meninggalkan yang wajib, maka sesuatu itu bisa apa? Apalagi sampai kecanduan. Makan juga begitu. Bila makan itu sudah berlebih-lebihan, melebihi dari mubah, maka dia menjadi haram. Yang bisa merusak. Makanya orang yang berlebih-lebihan itu, dia bukan saja merusak ya, sebelum kita berbicara agama, dia merusak diri sendiri. Terlalu banyak makan ini camilan, hari ini menjadi gendut, penyakit gula, penyakit darah, dan seterusnya. Sesuatu yang berlebih-lebihan itu akan menjadi penyakit, walaupun pada dasar hukumnya adalah mubah. Ya kan, terlalu banyak makan, jarang berpuasa, dan seterusnya. Jadi ibadah adalah kepatuhan, ketundukan mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan besar daripada kehidupan kita. Ya.
Bukan berarti beribadah itu harus saya harus betul total salat, bukan. Ya, ada orang pergi menjadi apa itu jamaah tablik. Katanya mau berdakwah. Agus berdakwah. Pada tingkatan tertentu berdakwah itu wajib. Pada orang tertentu sunnah. Tetapi pada orang tertentu juga bisa haram. Kenapa haram? Karena kalau orang itu pergi berdakwah tetapi dia meninggalkan keluarganya, terbengkalai di belakang, padahal memberikan nafkah keluarga itu adalah kewajiban utama. Maka bila kewajiban utama ditinggalkan untuk melakukan sesuatu yang wajib, maka sesuatu itu bisa menjadi haram. Ya, apalagi kalau melakukan sunnah, lalu melakukan sunnah itu mengorbankan atau dengan cara yang haram, maka sunnah tidak ada nilainya. Apa contohnya? Ini banyak perempuan yang pergi ke masjid haram, pergi umrah, contoh ya, dia pergi ke Ka'bah lalu mencium Hajar Aswad dengan memakai jasa pembawa pencium. Laki-laki yang bukan muhrimnya disentumi apanya dan sebagainya. Tidak boleh. Karena laki-laki, perempuan tidak boleh sentuh oleh laki-laki yang bukan muhrimnya. Itu menjadi haram ki. Jadi sunnah bisa menjadi haram. Apalagi perempuan yang berpuasa sunnah tanpa izin suaminya. Karena melakukan kewajiban tertentu pada suami lebih wajib. Kalau tabrakan antara wajib dan sunnah, ya tidak ada pilihan, harus meng-cancel yang sunnah. Harus cancel yang sunnah. Karena melakukan sunnah lalu mengorbankan wajib tidak ada nilainya, karena kita berdosa. Tetapi bila ada wajib yang utama bertabrakan dengan ada wajib utama, ada wajibnya biasa, bersentuhan ini bertabrakan, mana yang didahulukan? Al-ahammu fal ahammu, harus mendahulukan yang lebih utama. Ya, contohnya apa? Perempuan tidak perlu izinnya suaminya untuk pergi berhaji, karena berhaji itu wajib, kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau suami melarang, tidak boleh melarang, kecuali kalau yang dipakai itu haji adalah uang suaminya. Sebenarnya perempuan itu, sebentar dulu. Sebenarnya perempuan itu uang suami itu adalah uangnya istri, tapi uangnya istri bukan uangnya suami. Jadi tidak perlu izin. Karena kenapa? La ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya kira kalau di Bone itu kita ini punya tradisi di Bone, khususnya bukan saja Bone, Bugis secara umum. Rata-rata itu kalau dia pernah di Mendre 2, rata-rata itu dapat jauh lebih nena. Itu rata-rata angka muto uran ini dulu Mendre, tapi uran ini makan di rata-rata itu makundrena. Kalau dia pernah di Mendre 2 makundrena rata-rata. Saya juga jamaah itu rata-rata makundre mega Mendre digagalakena. Kamu uran Mendre mondri celalena tak furni Mendre benena atau jarang gitu. Ya kan? Jadi tidak apa-apa, tidak ada kemudian umpamanya berbenturan itu kewajiban. Kalau lagi masa bajang asra, napang ketu kewajiban ke suami juga mendesak mani dahulukan. Aku di tanah mati rurane tar ko di ya ani pendek dahulukan, kecuali kalau mati. Padahal maka aku itu mati deh biar taruh ke kotu. Jangan masam pajang. Aku cendek ini waktu, itu. Aku kamu waktu lakukan dua-duanya. Dahulukan dulu erorane. Apa? Namu capak waktu
Itu kok sampai jadi nama gak. Kecuali nariku mati, nah, mati itu karena menyelamatkan jiwa lebih didahulukan daripada apa? Ibadah itu. Ada namanya di dalam kaidah fikih, di dalam usul daf'ud darari muqaddamun ala jalbin naf'i. Ya, ala jalbin naf'i. Menghindari risiko bahaya lebih didahulukan daripada mengambil pahala. Betul? Paham itu? Ini kaidah-kaidah hukum semua ini. Kalau tak hafal ini bisa memberikan fatwa itu. Apa maksudnya? Contoh, Imam Syafi'i juga pernah ditanya tentang orang yang sedang sakarat. Bila orang itu yang emergensi, yang butuh pertolongan itu tidak dibantu pada saat itu, mati ki. Tapi kalau dibantu, orang yang membantunya tidak salat asar karena mau habis waktu. Imam Syafi'i mengatakan, bantulah orang itu, selamatkan jiwanya, lalu kamu qada salatmu. Ya, qada umpamanya besoknya asar baru kau salat 2 kali asar. Begitu juga ini penting semua kita tahu. Siapa tahu di tengah jalan umpamanya kita naik mobil ada orang butuh pertolongan, kalau tidak dibantu ki mati ki. Sementara kalau dibantu tidak ada waktu untuk sholat, ya bantulah orang itu, baru kita qada sholat. Jangan melakukan ibadah egoisme. Ada orang sholat itu masa baca sunnah kok soro-soro siapa kok nondrong kok masih dia mau halangi teh aja terus jok mas sampai ke orang pintu don lalu tahu nah maka dia tuh dia sampai belum tentu juga. Kemungkinan sunnah yang mau dilakukan atau sesuatu yang dilakukan lebih besar manfaatnya daripada masa baca sunnah ikut. Banyak kalau pegawai PLN angka mati lampu no koro degan atau mudarat itu degan atau masalah aku mati kuru kasih tas jam maka bawa balai maka bawa dagingnya ya kata itu maslahat umum. Jadi jangan melihat orang ini ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ibadah itu adalah la darar wala dirar. Itu kaidah juga itu. Suatu ibadah itu tidak boleh berbahaya dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. Itu. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memakruhkan orang yang habis makan bawang lalu pergi ke masjid karena bawang itu berbau mulutnya. Nah, dari sini semua dikiaskan segala sesuatu yang bisa mengganggu orang lain harus dihindari. Termasuk juga minyak aku berlebihan tidak boleh juga. Apalagi perempuan. Minyak 40 meter ini mau mana tapi ini merendah nih. Itu karena sesuatu yang menolak orang. Ada juga orang itu alergi kalau bau parfum. Bola parfum yang harumnya itu yang bisa di dekat kita. Ya toh? Apalagi ada orang Allahu Akbar takbir imam Allahu Akbar. Gora tuh kita itu makmum tidak boleh ketika imam mengatakan Allahu Akbar tidak boleh. Nah, sebab hadis mengatakan isa kabbarat ilma fakabbir. Ya toh? Gora tuh amko ni bayi na pesusuratan sebab imamnya itu Allahu Akbar itu aba-aba untuk perpindahan pergerakan dari gerakan yang lain ke gerakan yang lain. Agak tahu sih di Allahu Akbar igalo yan atau niki imam. Maboti munnah. Ini kias segala sesuatu yang bisa mengganggu orang lain. Jangan mau pergi berjamaah kecuali kau bisa menjamin bahwa saya tidak mengganggu orang lain. Ini masalah apalagi kalau hal-hal ada umpamanya orang yang punya penyakit, semacam ini ada berjamaah tidak boleh, haram. Ada penyakit kulit umpamanya menular, gitu, macam itu mite, ya aja. Maka ada dos, ini memburi dosa tahu, gitu. Nah sebab di majaji sampai yang tadi aku masih apalagi makun raya. Aku paling terpas kalau kita masih ibu jilade, siapa ki untuk membela-bela aja mengganggu tahu. Itulah agama itu adalah manusiawi, bukan egoisme, bukan nafsu. La darar wala dirar.
Angka agama maka solang, ibadah maka solang, itu ibadah berubah hukumnya menjadi haram. Harangi jokai rodo to engke penyakit nero, apakah penyakit batu-batu, jokai masih jikuram batu. Jadi jangan mesti tahan itu loh. Sembuh pun apa jokai. Mulai mega apalamu mau jagai perasaan tawede, mau jagai ganggu tawede daripada joko ko lolong ko apalama 27 derajat tapi dia agak serong sebab mega tau musuh. Wajuta artinya tadi baka ada bawa-bawa wajuta itu ngasuni dan kesesatan api pagi jok masih jie maga na boner gitu. Nah ya rodo agama ya sangi mafacin dalam versi agama tidak butuh modal besar. Sabungi siaga bawalin rinso siaga be terlalu sebu. Aku ketemu kebung ko jok masih makutum ya tuh cereva al-ibadah itu la darar wala dirar. Saya ingin menyampaikan bahwa agama itu lebih banyak ditekankan terhadap ibadah sosial daripada ibadah individual. Kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi tujuan utama kita adalah apa? Hanya lillah. Itu biasa kita ketika kita salat, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ya, ibadahku, wa mahyaya, hidupku semua. Nah, karena di sini langkah-langkah kita, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin. Hanya kepada Allah yang Tuhan semesta alam, tidak yang lain. Itulah totalitas ibadah. Bukan berarti masa pajak terus tidak perlu. Yang penting lakukan yang wajib saja. Lakukan yang wajib, kalau banyak waktu tak lakukan juga sunnah. Dan bukan berarti justru ibadahnya besar itu perempuan yang mengurus dapur besar ibadahnya, membantu suaminya mencari nafkah untuk menyekolahkan anaknya agar anaknya menjadi anak soleh, bisa menjadi sukses, itu juga ibadah semua, ya. Kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi, adalah hadis ini tidak ada sumbernya di kitab-kitab masyhur, tapi banyak disebutkan di dalam kitab-kitab hikmah. Ada sebuah riwayat mengatakan Allah berfirman, yaitu hadis qudsi, ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, khalaqtuka li ajli, saya menciptakanmu untukku, itu kata Allah. Wa khalaqtu kulla syai'in lak, dan saya menciptakan segala sesuatu itu untukmu. Fa bihaqqi alaika alla tashtagilah bima khalaqtuhu laka amma bima khalaqtuka lahu amma khalaqtuka lah. Oleh karena itu, demi hakku kepadamu, maka janganlah engkau disibukkan mengurus apa yang diciptakan untukmu, sehingga kamu melupakan tujuan untuk kamu diciptakan. Ya toh? Ada orang sibuk mengurus. Ini kan semuanya Allah menyediakan semua apa yang di dunia ini untuk apa? Fasilitas. Untuk dipakai beribadah. Saya kasih contoh. Banyak ibu ini ada bekerja di satu instansi. Diutus ke Jakarta untuk melakukan seminar. Semua fasilitas kita dijamin. Pesawat, hotel, bintang 5 umpamanya untuk melakukan seminar. Lalu pergi ke Jakarta, dia pakai pesawat, pakai hotel, tidak masuk seminar. Nah, lama aneh roda fasilitas ini nabi. Begitu juga Allah. Allah menciptakan fasilitas di muka bumi ini, semua segala sesuatu itu yang diciptakan selain jin dan manusia diciptakan untuk kita. Matahari, fasilitas untuk kita, tanaman-tanaman, binatang untuk kita semuanya. Sibuk mengurus saja sesuatu itu, fasilitas itu, ipada punga de, tapi dia urus itu tujuan utama. Dia urus itu tujuan utamanya, ipancaji diri no. Pada punga bawalina, pada punga wadwi, pekucerana mega dina korkaningit, mati ni digaga, zero. Sebab dia gaga nak kiri di akhirat untuk kehidupan akhiratnya, ya kan? Oleh karena itu, jangan kita disibukkan dengan fasilitas itu, melupakan tujuan kita diciptakan. Dalam sebuah riwayat Allah berfirman, ya ibna Adam utlubni tajiduni, wahai anak cucu Adam, carilah aku, ya, kata Allah,
Maka kalau engkau mencariku, engkau mendapatiku. Wa in wajadtani wajadta kulla syai'in. Narik kumuruntu kak muruntu mana sewa-sewa. Akna sopong lata na kumuruntu kak muruntu mana sewa-sewa. Wa in futtaka, tetapi narik kode muruntu kak fataka kulla syai'. De gagmak punang sewa-sewa. Mitan itu yero to de anu na dega ga fasikir dega faringaran na kung Allah taala namu na punangi lino namu ulaw ranjana ulaw bulana siaga otona de nang kana bahagia ya dega kana punangi fede na punangi lino fede kasiasi wi fede masapai fede na runtu yor masapai fede kasiasi na sebab dega kung Allah taala natina de nang rasakan ketenangan kebahagiaan terbengkalai semua keluarganya bahkan tidak pernah menikmati apa yang dikumpulkannya itu. Karena kenapa? Tidak ada Allah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Firman Allah dalam Al-Qur'an, siapa yang berpaling dari mengingatku, maka kehidupannya sempit. Ya, sempit. Sempit di sini adalah perasaan hati, tidak pernah bahagia. Ya. Ada rumahnya mewah dan besar, ber-AC, tapi rumahnya seperti ambulans. Sejuknya AC tidak mampu lagi mendinginkan badan. Karena jiwanya selalu panas, selalu sempit. Waktunya 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan, 12 bulan dalam setahun untuk mengejar fata morgana. Tidak pernah didapatkannya, semakin didapatkannya semakin haus, semakin lapar, semakin kurang, semakin miskin. Walaupun rumahnya mewah, banyak dan sebagainya, tapi semakin miskin, tidak pernah merasakan ketenangan, tidak pernah merasakan kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu ala bizikrillah tatmainnul qulub. Kebahagiaan dan ketenangan itu hanya didapat dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan dan kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang. Tidak bisa dibeli dengan tour and travel, pergi berjalan-jalan ke luar negeri. Ya, tidak bisa dibeli dengan perhiasan, tidak bisa. Kebahagiaan hanya kebersamaan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang diberikan iman, kedekatan kepada Allah, maka dia memiliki segala sesuatu. Ya, siapa yang merasa dia bersama dengan Allah, maka dia adalah orang yang kaya. Orang yang selalu miskin walaupun banyak dia miliki duniawi. Jadi dunia itu semakin kau miliki semakin haus. Yang merasakan kekayaan itu adalah sifat al-qanaah, merasa cukup. Bagaimana pencarian kita, umur kita sudah bertambah jauh, 40 tahun, 50 tahun, semakin kencang pelarian kita mencari dan menuntut dunia ini, semakin banyak juga tuntutan. Dulunya kita menginginkan mobil satu, kita menginginkan lagi punya dua, kita lagi menginginkan ternyata 3. Umur kita sudah sampai 50, sementara koleksi kelalaian dan dosa-dosa kita semakin besar, koleksi akhirat kita semakin sedikit. Bila kita mau melihat di mana kita ditempatkan Allah di akhirat, lihatlah diri kita di mana Allah tempatkan kita sekarang. Kalau kita bersama dengan orang-orang penduduk surga, insya Allah di akhirat kita akan sekompleks dengan mereka. Tapi kalau kita bersama dengan di dunia ini kebanyakan bersama dengan ahli-ahli neraka, maka kemungkinan besar kita akan sekompleks juga di neraka. Mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.